Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 10 fase E dengan elemen mata pelajaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi ajar hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik menganalisis dan menunjukkan hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik adalah keterampilan bertanya, mengkaji wacana atau mengkaji literatur tentang definisi, jenis, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan profil pelajar Pancasila bernalar kritis, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan kode modul ajarnya adalah PKN.E.10.B.6. Baiklah sahabat pembelajar yang ingin mendapatkan capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP dan modul ajar dari materi ini, silahkan cek di deskripsi, tinggal tool, Anda akan mendapatkan CP, ATP, dan modul ajar. Bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi modul ajar berikutnya dan tentunya akan memberikan motivasi kepada admin lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Baiklah sahabat pembelajar, mari kita mulai membahas materi ini tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Begitu pula, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi warga suatu negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga dari suatu negara. Istilah warga negara menurut Encyclopedia of the Social Science mengandung dua komponen konseptual. Yang pertama adalah warga negara merupakan bagian keanggotaan dari suatu negara atau city-state. Hal ini merujuk pada istilah warga kota yang terdapat di masa Yunani kuno atau kota Athena. Dulu disebut sebagai negara polis, lalu di masa modern ini bertransformasi secara demokratis revolusioner menjadi the nation state atau negara kebangsaan, yaitu suatu istilah politik yang berarti bahwa warga negara yang tinggal di suatu negara. Kemudian yang kedua, keanggotaan negara membawa resiprositas atau ada hubungan timbal balik. Artinya bahwa kewajiban dan hak-hak tergantung tempat dan waktu, serta ada beberapa hak yang bersifat universal. Hak warga negara ini atau yang sering dikenal dengan civil right lebih bersifat khusus daripada hak asasi manusia atau human right yang bersifat universal. Maksudnya bahwa ada hak-hak tertentu yang hanya bisa dimiliki seseorang apabila menjadi warga suatu negara. Misalnya, di Indonesia yang hanya warga negara Indonesia lah yang dapat dipilih menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, atau bahkan menjadi presiden. Sedangkan warga negara Amerika tentu tidak mempunyai hak tersebut di Indonesia. Namun yang perlu digarisbawahi adalah hak warga negara ini harus dapat memenuhi juga hak asasi manusia.
Artinya bahwa tidak boleh ada hak warga negara yang melanggar salah satu aspek daripada hak asasi manusia. Kewarganegaraan itu bersifat dinamis. Maksudnya bahwa setiap orang bisa mendapatkan atau bisa juga kehilangan kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Setiap orang bisa memilih warga negara bila ia memenuhi ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, di mana di dalam pasal 4-nya dinyatakan bahwa bagi orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, maka dapat dilakukan naturalisasi selama memenuhi ketentuan yang ada. Begitu juga setiap warga negara Indonesia yang tidak lagi ingin menjadi warga negara Indonesia berhak mengajukan pelepasan status warga negaranya tersebut. Tidak seperti hak asasi manusia, hak warga negara bisa saja dicabut sewaktu-waktu apabila warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku, seperti yang tertuang di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dinyatakan bahwa untuk menjadi warga negara maka harus memenuhi undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, apabila suatu warga negara tidak lagi memenuhi ketentuan yang ada, ia bisa saja kehilangan kewarganegaraannya dan tidak lagi memiliki hak warga negara. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi juga oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Karena itu, walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak dimiliki, tetapi hak tersebut ada batasannya. Bayangkan saja apabila setiap orang hanya ingin haknya dipenuhi tanpa melakukan kewajibannya. Misalnya, kita semua ingin dihormati kebebasannya dalam beragama dan beribadah. Apabila tidak ada warga negara yang memenuhi kewajibannya, lalu siapa yang menghormati kebebasan tersebut? Yang pada akhirnya tanpa menjalankan kewajiban sebagai warga negara, maka hak warga negara tidak dapat terpenuhi. Nah, kewajiban ini tidaklah memiliki syarat dalam pelaksanaannya. Maksudnya bahwa setiap warga negara wajib melakukan kewajiban ini tanpa adanya pengecualian. Tua, muda, apakah besar atau kecil, pintar, tidak, kaya, miskin. Nah, semuanya itu wajib melakukan kewajibannya. Dengan kewajiban ini diharapkan warga negara Indonesia dapat saling bekerja sama untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi. Hak warga negara harus mencakup hak asasi manusia. Kewajiban warga negara juga tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Tidak boleh dan tidak mungkin ada negara ataupun warga negara yang karena melakukan kewajibannya dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, kewajiban warga negara ini dirumuskan secara tepat dan serius oleh pemerintah supaya dengan kewajiban ini kedamaian dan keadilan dapat tercapai. Nah, dari berbagai pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dalam menjadi warga negara itu adalah bahwa orang tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya terhadap suatu negara. Ada kewajiban yang harus dijalankan sebagai warga dari suatu negara untuk memajukan negara yang ia tinggali. Namun tentunya ketika warga negara menjalankan kewajibannya, warga negara juga mempunyai hak yang harus diperjuangkan oleh negara. Hak inilah yang disebut sebagai hak warga negara. Akan tetapi, poin utama yang tidak boleh dilanggar dalam hak dan kewajiban warga negara adalah hak asasi manusia yang harus tercakup dan terpenuhi di dalamnya. Nah, untuk memperdalam pembahasan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mari kita bahas dengan menggunakan metode pembelajaran bola panas. Nah, bagaimanakah langkah-langkahnya? Yang pertama, silahkan sahabat pembelajar berkumpul bersama kelompok yang sudah kita bentuk
terbentuk dengan stimulus video pembelajaran yang sudah kita simak bersama. Kemudian silahkan sahabat pembelajar kumpulkan data dengan dipandu oleh LKPD secara kolaboratif dengan melakukan kajian literatur. Kemudian data diolah menjadi sebuah rangkuman materi sambil dimonitor oleh guru untuk memastikan masing-masing kelompok bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, sahabat pembelajar mempresentasikan hasil kerja kelompok sahabat pembelajar di depan kelas dan kelompok audien menyimak pemaparan kelompok penyaji. Selanjutnya, kelompok penyaji memberikan soal kepada kelompok audien. Soalnya ini dipilih oleh kelompok audien secara acak, lalu dilakukan pembahasan di kelompok masing-masing. Nah, apabila kelompok audien menjawab benar, maka dipersilahkan melemparkan bola ke beberapa botol bekas yang di dalamnya ada beberapa lintingan kertas yang tertulis nama hadiahnya. Ya, mungkin ada permen, snack, dan lain-lain atau apapun bentuk hadiahnya boleh. Tetapi apabila jawabannya salah, maka kelompok tersebut harus melemparkan bola kertas kepada botol yang berisi hukuman. Namun hukuman ini bisa berupa permainan atau mungkin menyanyikan lagu Balonku Ada 5 yang diganti semua huruf vokalnya dengan huruf I. Atau bisa juga dengan hukuman lain namun yang bersifat mendidik dengan tujuan agar menggugah peserta didik untuk bekerja dan belajar dengan sungguh-sungguh agar terhindar dari hukuman. Dan di akhir pembelajaran, peserta didik menyimpulkan materi pelajaran dan guru memberikan feedback atau umpan balik. Baiklah sahabat pembelajar, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Terima kasih.